Selamat bertemu kembali teman-teman. Perkenalkan, saya Suci Angelica Tosoid. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Teknik Mesin dengan NIM 22212003. Saya akan menjelaskan mengenai semikonduktor dan semoga dari penjelasan saya ini bisa membuat teman-teman mengerti atau teman-teman penonton bisa mengerti apa itu semikonduktor, dan tonton sampai habis karena di sini saya tidak hanya menjelaskan mengenai semikonduktor tetapi masih banyak lagi. Stay tune. Jadi yang pertama, apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara insulator atau isolator dan konduktor. Jadi maksudnya semikonduktor itu bisa bersifat isolator dan juga konduktor. Isolator itu memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik, dan sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan arus listrik. Dengan demikian, bisa disimpulkan semikonduktor artinya komponen yang berada di pertengahan atau sebagai penghantar listrik. Adapun sifat dari semikonduktor yang pertama yaitu koefisien temperatur yang negatif. Konduktor memiliki sifat yang negatif atau semikonduktor memiliki sifat yang negatif. Hal ini berbeda dengan logam yang memiliki resistensi koefisien temperatur positif. Yang kedua, daya termolistriknya yang tinggi. Semikonduktor mampu memberikan daya termolistrik yang tinggi karena sifat semikonduktor berada di pertengahan sehingga memiliki tanda yang positif dan yang negatif pada logam yang berkaitan. Dan yang ketiga, penyiaran. Semikonduktor memiliki hubungan yang bersifat penyiaran sehingga komponen semikonduktor tidak akan bertentangan satu sama lain. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sifat dan juga sifat dari semikonduktor, kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari semikonduktor. Yang pertama, kita akan bahas dari kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu kontrol listrik yang fleksibel. Yang kedua, penggunaan yang luas dalam teknologi modern. Karena semikonduktor ini mudah didapat dan juga sangat bisa diaplikasikan dalam beberapa teknologi modern, maka pengaplikasiannya begitu luas. Yang ketiga, efisiensi energi. Yang keempat, biaya produksi yang terus menurun. Dan ini berlaku untuk berbagai macam jenis semikonduktor yang bisa kita temui di kehidupan. Dan yang terakhir itu kemampuan untuk beroperasi dalam kondisi ekstrim. Dan biasanya ini diaplikasikan dalam lingkungan ataupun dalam pesawat. Dan yang berikutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari semikonduktor yaitu sensitif terhadap suhu. Yang kedua, terbatas pada efisiensi tertentu. Artinya semikonduktor bekerja tidak dalam semua efisiensi, tapi hanya pada efisiensi tertentu. Yang ketiga, biaya produksi yang tinggi terhadap bahan tertentu. Yang keempat, degradasi material. Dan yang terakhir, kerentanan terhadap radiasi. Artinya semikonduktor ini sangat rentan terhadap radiasi dan bisa memiliki dampak yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya yaitu kegunaan dari semikonduktor, dan ini kegunaan dari semikonduktor terdapat pada beberapa macam unsur tabel periodik yang ada. Dan yang pertama yaitu dari germanium yang digunakan sebagai dioda dan transistor awal. Yang kedua, silikon sebagai dioda, transistor, IC dan sebagainya. Berikutnya, selenium yang sebagai rectifier. Germanium silikon atau GSI kegunaannya sebagai pembangkit termoelektrik. Dan yang berikutnya adalah telluride timah, kegunaannya sebagai detektor inframerah. Yang berikutnya arsenida gallium yang kegunaannya sebagai transistor frekuensi tinggi, laser dan beberapa alat khusus. Yang berikutnya barium titanate yaitu sebagai termistor atau PTC, dan bismut tellurida sebagai konformasi termoelektrik. Yang berikutnya ada indium antimonida kegunaannya sebagai magnetoresistor, piezoresistor, dan yang terakhir adalah indium arsenida yang sebagai piezoresistor. Selanjutnya kita juga harus mengetahui karena semikonduktor sangat erat kaitannya dengan solar cell. Maka apa hubungannya terhadap solar cell? Di sini saya akan menjelaskan, semikonduktor itu merupakan bahan utama dalam solar cell karena kemampuannya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dalam solar cell, semikonduktor atau seperti silikon menyerap foton dari cahaya matahari yang kemudian melepaskan elektron dalam material. Elektron yang lepas ini menciptakan arus listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik, di mana semikonduktor memungkinkan pembangkitan listrik langsung dari energi matahari.
menjadikan komponen penting dalam teknologi energi surya. Dan yang seperti kita ketahui, di Manado sendiri itu sudah banyak solar cell yang merupakan pengaplikasian dari semikonduktor, dan solar cell yang terbesar di Sulawesi Utara terletak di Likupang atau biasa disebut PLTS Likupang. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga penjelasan saya tadi bisa membuat kita mengerti apa itu semikonduktor, dan tunggu video selanjutnya.